Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita pagi hari ini boleh memulai dengan tubuh yang sehat, dengan pikiran yang segar dan harapan baru. Karena hari ini Tuhan akan menyatakan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Maka itu, sebelum kita lebih lanjut melakukan aktivitas, mari kita akan mendengarkan renungan pagi hari ini. Kita akan melanjutkan renungan kita yang kemarin yang diberi tema menuai dari perkataan sendiri bagian kedua. Adapun nats pembacaannya diambil dari Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai 38. Adapun yang akan kita renungkan itu ayat 36 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Adapun orang-orang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu dan sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Orang-orang mati kena tulah di hadapan Tuhan. Ada hukum perang dalam Alkitab dan mungkin juga dalam hukum dunia saat ini yang melarang seorang tentara yang penakut untuk turut pergi berperang karena pikiran negatif mereka akan berdampak buruk bagi rekan-rekannya. Seperti tertulis, para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Ulangan 20 ayat yang ke-8. Kita perlu tahu bahwa pikiran negatif itu menular. Orang-orang yang berpikiran negatif tidak akan pernah menang dalam peperangan. Ini yang terjadi atas sebagian besar bangsa Israel yang karena takut maka mereka menuai dari ketakutannya sendiri, yaitu gagal memasuki Kanaan. Yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dan menyampaikan kabar buruk tentang negeri itu. Orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Sedangkan Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune menuai dari perkataan imannya. Keduanya menikmati Kanaan. Kanaan adalah suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-8. Susu dan madu berbicara tentang berkat dan semua hal yang baik yang Tuhan sediakan bagi umatnya. Seharusnya bangsa Israel menatap negeri itu dengan penuh iman. Bukankah mereka telah melewati pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan? Mereka diluputkan dari 10 tulah, air menjadi darah, katak, nyamuk, lalat pikat, penyakit sampar pada ternak, barah, hujan es, belalang, gelap gulita, dan juga kematian anak sulung orang Mesir. Namun mereka dengan mudahnya lupa dengan apa yang telah diperbuat Tuhan bagi mereka. Ketika menghadapi raksasa-raksasa baru, mereka kembali hidup dalam ketakutan, sehingga pada saatnya mereka pun harus menuai hasil dari perkataannya sendiri. Perkataan itu seperti benih yang ketika kita tanam akan bertumbuh dan menghasilkan tuaian. Apa saja yang sering saudara perkatakan, janganlah selalu memperkatakan hal-hal yang negatif, karena Tuhan Yesus Kristus telah membebaskan kita dari kutuk dosa dengan darah-Nya. Kemenangan dan berkat adalah milik kita. Karena itu, selaraskan perkataan kita dengan firman Tuhan agar hidup kita diberkati dan kita akan menuai dari apa yang kita katakan. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, ajari kami untuk kami terus memperkatakan kata-kata iman, kata-kata yang membangun, kata-kata yang penuh dengan optimisme. Biarlah kami boleh terus maju, karena kami tahu kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang peduli, Allah yang mengerti segala kebutuhan kami. Terima kasih Bapa, hari ini sudah Tuhan anugerahkan kepada kami, maka kami juga percaya
hari ini juga Tuhan akan memberkati setiap aktivitas kami. Perlindungan, keselamatan, berkat akan dianugerahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Mari kita maju terus, berjalan dalam iman, dan perkatakan dengan kata-kata yang positif. Tuhan memberkati kita. Amin.